Terkadang setan itu datangnya tidak dengan cara menggoda, dengan was-was di hati kamu tuh. Bal tatara'a lahu fi surati insan, tetapi menampakkan diri dalam bentuk manusia. Bisa menampakkan diri dalam bentuk manusia, entah kakeknya, entah neneknya, entah suami yang sudah meninggal, atau macam-macam lah, atau gurunya. Waqad yusmi'u saut, dan terkadang dia hanya bersuara saja, ya, bisa mengirimkan suara, ngomong, terdengar. Aku ini malaikat Jibril, gitu. Aku ini Gondorwo. Wala yural jismu, tetapi jisimnya nggak kelihatannya, suaranya aja, menggelegar suaranya atau bunyinya. Waqad tatashakkalu bisuratin gharibatin, dan terkadang juga setan itu menampakkan bentuknya yang aneh-aneh, yang mata satu, yang telinganya segede tampah, yang taringnya 3 meter, yang rambutnya kayak daun korma. Wahia ahyanan, dan kadang-kadang juga setan itu ta'ti annas, datang kepada, mendatangi orang. Wa tu'arifuhum bi annaha minal jin, dan mengaku dirinya sebagai jin. Wa fi ba'dil ahyan tukadzibu atau takdzibu fi qawliha, ngomongnya bohong dulu, berbuat dusta. Fatazamu annaha minal malaikah, yang ngakunya malaikat Jibril, ngakunya sebagai malaikat Jibril. Artinya sampai abad 21 ini masih melakukan cara yang sama seperti itu. Setan-setan ini masih sering melakukan hal yang sama seperti itu. Iya, malah artinya masih ada sampai sekarang orang yang mengaku saya ketemu Jibril dan saya diangkat jadi rasul. Ya sekarang udah ditangkap orangnya. Ya gitu ya, ditangkap sih orangnya, ngaku ketemu Jibril tuh. Siapa namanya tuh? Lia Edan. Lia Eden. Lia Eden bukan Lia Eden. Terus lagi ngaku Nabi lagi, siapa namanya tuh? Musodek. Dan bisa juga datang kepada dirimu. Iya, ngaku aku ini Jibril.
wahai anakku Soekardi. Kan bisa terjadi. Aku sengaja diutus Tuhan untuk menyampaikan wahyu kepadamu. Ya, percaya kan gitu. Nah, apalagi dibuktikan langsung bleng dibalangaken ning Ka'bah mana. Ujuk-ujuk wong ana Soekardi kan gitu. Udah ketawa, wes geger gemerut kan gua. Waliullah. Ditipu seperti itu. Dan sampai sekarang. Ya artinya setan datang aku jadi malaikat. Itu bukan kelas kamu. Kelasnya Nabi Ibrahim juga dikerjain kok. Ya setan kan datang menjinis, menampakkan dirinya sebagai malaikat, sebagai Tuhan malah, ya kan, ngaku jadi Tuhan. Ya untung Nabi Ibrahim punya sensor ya, mana mungkin ambil batu dilemparin gitu. Dan sampai sekarang peristiwa itu ditapak tilas sampai oleh kita setiap tahun kan, balang jumroh itu katanya menapak tilasi Nabi Ibrahim melempar setan. Ya bengen makan gigi rekin mah, batu ke kabelikin mah. Iya. Kalau dulu kena punggungnya, ya sekarang mah nggak tahu kena enggak. Kayak nggak ada yang kena ya lempar setan tuh. Tapi bukan itu tujuannya, ini bergurau aja. Memang tujuannya bukan itu. Artinya tidak dituntut harus kena betul setannya kan enggak. Betul enggak? Batunya berapa tuh? 7. Dan harus batu diambil dari daerah situ. Ya enggak boleh bawa dari Majalengka, enggak boleh. Batunya ada di sekitar situ. Dan biasanya itu kalau sudah selesai balang jumroh itu kapan-kapan oleh pemerintah Saudi dibersihkan dengan doser gitu batunya, terus disebar lagi ke gunung-gunung situ, nanti diambil lagi mah gitu. Kayak batu gini dileer lagi gitu, nanti diambilin jamaah haji lempar-lempar lagi gitu. Setelah seperti itu, enggak dadak bikin batu split baru enggak, ya itu aja. Enggak kayak di Talun orang bikin split tuh ditatekai pakai palu tuh. Pernah lihat enggak di Talun orang bikin split tuh? Bayangkan hasilnya berapa? Malu supaya jadi split. Nun batu-batu kali tuh yang segede itu lagi. Ya Allah, sehari-hari berapa sih split tuh saya ini nggak keuji ya itu. Tapi kalau mereka dibawa ke Saudi mungkin bisa kaya tuh, karena kan dijual kan sereal kan gitu. Itu masih diberdayakan kapan-kapan tuh ya, orang Talun lagi batu di muka sana untuk balang jumroh kan gitu. Ide aja mah ide, diterima syukur nggak ya udah gitu. Ya. Kemudian di samping menampakkan diri sebagai malaikat, wahyanan tusammi nafsaha birijalil ghaib. Tusammi nafsaha birijalil ghaib. Kadang-kadang malaikat, kadang-kadang aku rijalul ghaib. Atau tadai annaha min alamil arwah. Awas. Al-jin, rijalul ghaib, alamul arwah. Itu makhluk-makhluk yang biasa bergaul dalam ilmu hikmah. Ya. Orang belum paham rijalul ghaib, belum paham alamul arwah,
belum tahu malakut, belum tahu nasut, belum tahu, sudah beli ilmu hikmah langsung bikin wafak sendiri, ngaco sudah mah. Banyak gitu tuh dukun-dukun yang lancang beli sendiri langsung gaya-gaya bawa wafak, ya basah. Apa basahku? Orang beledog. Basah kok orang beledog artinya. Percaun kalau enggak meledak namanya apa? Basah. Duduk basah lawannya kering, belum paham sih remah. Wah, maksudnya basah gitu. Itu seperti itu. Nah, itulah yang sering sekali tanpa sensor, tanpa bimbingan mursyid, langsung masuk hutan, puasa sendiri, masuk gua, puasa, nggak tahu bacanya apa. Yang datang setan, ngaku malaikat, terjebak kan. Dan diberi kesaktian gitu. Rogo keluar dolar, apalagi yuan, rogo yuan lagi, terjebak kan akhirnya. Paham nggak? Ya sampai sekarang masih ada aja. Nah sekarang muncul lagi gitu tuh, penggandaan uang lagi, subur lagi sekarang yang ketipu lagi. Ya Allah lebih. Goblok beli tutuk temen sia. Nggak nambah-nambah bodohnya, tetap aja begitu. Bohong itu, bohong, tipuan. Mana mungkin uang bisa digandakan, paham nggak? Kalau iya orang itu bisa menggandakan uang, ya gandakan aja sendiri. 1 miliar jadi 2 miliar. Nanti minggu depannya yang 2 miliar masuk lagi di kotaknya. Nanti keluarnya 4 miliar. Minggu lagi masukin lagi. Jadi 8 miliar, masukkan lagi 16 miliar, masukkan lagi, terus bagi-bagi sendiri, selesaikan. Ngapain ngecek-ngecek orang? Iya. Atau sekalian kun fayakun, gunung Ciremai jadi emas semuanya. Ya ngayal kan terlalu tinggi. Itu semua kerjaan setan. Itu. Wahia fi kulli dzalika tuhadditsu ba'dhan nas. Juga di samping itu juga sering setan itu berkomunikasi, ngajak ngobrol sama orang tuh. Was-wasan. Ya biasanya masuknya orang yang lagi putus asa, dipecat dari pekerjaannya. Orang yang punya utang nggak bayar-bayar, pusing, ditagih tiap hari, diancam mau disita, kan gitu. Termasuk yang lagi putus cinta juga sama. Lagi pusing tuh masuk, gitu. Datang perlu menolong, kan gitu. Suruh baca ini, kan gitu. Atau juga setannya berbisik, suruh mendatangi dukun yang sudah bersekongkol dengan setan itu. Jadi menjadi agen resminya setannya. Nanti minta duit sekian puluh juta buat beli menyan jin, kan gitu. Nanti sekian juta lagi, ya Allah ya Rabbi. Padahal menyanyi itu belinya di Panjunan, sekilonya cuman 150.000. Iya, dan menyan itu sebetulnya mah getahnya jeruk tuh. Menyan kan getah-getahan. Oh iya, ada kong-kali-kong. Sampai kadang-kadang ojeknya nih yang bawa ojek tuh itu bersekongkol. Jadi ada jatah gitu yang ojek nih, pokoknya kamu dapat tasen, nanti kamu dapat 40%. Gitu. Setelah bilang jatah, saya kasih tahu. Iya kan? Iya.
Nanti selanjutnya dikasih modus untuk bercerita kepada pasien baru yang diboceng di ini, bercerita tentang keajaiban-keajaiban yang pernah terjadi. Dulu minggu kemarin tuh ada orang kena penyakit kanker sudah stadium 4, tinggal matinya aja. Nggak tahu dimandiin pakai air sumur situ 3 bulan sembuh. Paham likunku. Sila yang ngandel bae man. Ya Allah goblok tuh masih aku. Tak sampak sih. Jadi mau gue bodoh jadi apa ini baik kah? Itu modus itu. Kalau yang bener mah nggak mungkin dipromosikan seperti itu, paham bikin ki. Dan juga kalau misalnya dukun tuh dukun bener, nggak pernah mengaku bisa menyembuhkan tuh, percaya nggak? Karena orang-orang yang menolong kamu, yang namanya rijalullah, setiap kebaikannya selalu mengajak kamu untuk bersyukur kepada Allah. Itu ya goblok itu sih lah belum paham. Wes paham durung kan ya? Iya. Bicara wa tukhbiruhum bil kalamil mubashir, langsung kedengaran suaranya. Grebek-grebeknya kedengaran. Au biwasitati saksin, atau melalui perorangan, melalui manusia, minhum yusamma alwasit. Ini yang namanya ngeramat tuh. Nanti kerasupan mbak usangkan, keteter gitu. Oh siapa kamu? Aku ini mbah usangkan. Cepat belikin kopi, saya haus sekali kayak kopi. Sering lihat nggak begitu keramat-keramatan itu? Ya itu begitu, itu dimasukin jin. Angel temen. Ya. Tatalabbasu wa tatahaddatsu ala lisani. Yani berperilaku, berbicara persis kayak suara orangnya gitu. Kalau yang masuk ngakunya kiduke, persis orang kayak kiduke ngono kok. Engko iya persis. Ngono. Engko syukuran ya sama. Suara persis gitu. Terus melakukannya apa namanya kayak pada kan. Iya. Ya seperti itu. Gerak-geriknya sama gitu. Dikerjain semuanya itu. Ini namanya ngeramat ya. Itu. Wa qad takunu al-ijabah biwisatatil kitabah. Nah, ada lagi kadang-kadang ketika berdialog dia jawabnya melalui tulisan. Biasanya namanya jelangkung. Itu apa bikin kayu ya dikasih dipanjang, di ujungnya dikasih kapur gitu, sengaja dia oplak-aplek gitu ya, tidak kencang oplak-aplek gitu, dibikin kendor gitu. Nah terus ditaruh di baki gitu. Nah itu ketika jalangkung jelangse pernah mainan jalangkung belum? Pernah? Nun? Iya. Biasanya itu ada cerutunya, ada telur asin ya, kopi pahit, gitu. Nah itu ketika datang setannya tuh terasa yang tadinya 1 kilo jadi seperti ada 5 kilonya gitu. Gotot-gototan kadang-kadang. Misalnya kamu siapa? Saya adalah tentara Belanda. Saya pernah lihat sendiri tuh. Saya adalah tentara Belanda yang dikubur di Jabang Bayi. Oh, siapa nama kamu? Herman Shah namanya.
Iya, tulisannya bagus loh. Kan nggak mungkin kita menulis dengan kayu yang koplak-kaplek gitu ya kan, tulisannya halus. Bagus juga tulisannya tuh. Tapi waktu itu saya masih kecil ya, merinding juga sih. Iya, koplak gitu. Nah itu semuanya trik-trik setan untuk menyesatkan kamu. Iya, dipaham Mbak. Kan minta bejani, minta korban kan gitu. Bahkan ada yang menyuruh membunuh istrinya, ngaco kan? Menjongklokkan anaknya ke sungai gitu tuh. Iya. Padahal yang dikasih duitnya nggak seberapa. Duit juga dapat nyolong duitnya tuh. Itu. Terus yang penting ya hati-hatilah. Waqad taqumu bi aktsar min dzalika. Terkadang setan bisa melakukan lebih dari itu. Terkadang melakukan lebih dari itu semuanya. Fatahmilul insan, bisa gotong orang, digotong orang tuh. Wa tatiru bihi fil hawa, dan bisa dibawa terbang. Ya, saya sering melihat orang terbang. Dulu di TV Itali itu ada program khusus tentang khawarikul adah lah, supernatural, ada di TV di Rai 1, Radio Italiana 1 itu di Afrika ya, yang sakti-sakti itu. Jadi dibikin apa namanya, garis api gitu, nyala di api. Nah, terus dianya baca mantra-mantra, dia terangkat badannya itu. Tetapi saya lihat bukan terbang itu mah, dia kayak orang ditarik lehernya tuh, gitu. Saya bilang apa enaknya terbang begitu mah? Yang terbang kayak burung gitu tuh, karena kayak apa, film apa namanya tuh? Hah? Popeye. Oh, Batman, Superman. Ini yang terakhir nih, Potter tuh, Harry Potter. Iya, sok main bola di udara kan gitu. Iya. Ini mau keketek gimana? Iya. Ada lagi juga mungkin, pernah nggak yang pernah lagi baca selawatan berpuluh-puluh ribu gitu, terus seperti terangkat gitu. Ya gitu lah dikerjain. Pokoknya gini aja deh, kalau kamu orientasinya masih cari kesaktian melulu, gampang tersesatnya, wis konpel lah. Iya, luru bener aja, luru sakti, paham nggak? Luru sakti bah, memangnya hebat orang terbang enggak? Sehebat-hebat orang terbang, paling sendirian, nggak bisa ngajak istrinya. Betul nggak? Mas hebat juga pesawat Concorde, pesawat Boeing, bisa ngangkat 400 orang sekali terbang. Jadi masih sakti manusia, sakti jin. Yang bisa bikin terowongan di bawah lautan tuh manusia tanpa jin. Dari Perancis ke Inggris, ratusan kilometer, bikin jalan tol di situ. Jin bisa nggak? Enggak. Yang bisa ngabisin gunung tuh di Palimanan tuh jin apa manusia? Masih hebat manusia dengan ilmunya, paham nggak? Paham selama. Ya, coba mikir sedikit gitu tuh. Iya. Jadi kalau kita menyuruh jin tuh bukan bergantung, tidak, itu hanya untuk tugas-tugas yang sangat khusus dan spesialis dan sepele. Paham nggak?
Kalau yang besar mereka nggak mampu. Itu juga bukan ngemis-ngemis, namanya instruksi gitu. Gitu. Jadi ngongkon gitu. Jadi selagi ngongkon menyuruh orang ya sama aja. Sama selagi kita sama-sama makhluk selevel ya namanya nyambat menyuruh itu selalu ada imbalannya. Dan itu nggak musyrik, bukan minta kok. Saya nyuruh tukang suruh bangun. Saya nyuruh tukang suruh bangun ini. Musyrik nggak? Barangkali minta tolong sama orang musyrik nggak? Ya enggak dong. Kalau minta tolong sama orang mah ada imbal baliknya. Dia butuh duit, saya butuh tenaga, betul nggak? Nah kalau sama Allah ya murni pertolongan gitu. Itu ini perlu cerdas lah. Wa tatiru bihi fil hawa wa naqlihi min makanin ila makan. Memindahkan dari tempat ke tempat gitu. Ujuk-ujuk ada di Mekah gitu, ujuk-ujuk ada di Surabaya. Saya juga mau cerita. Belum ada jalan tol, jalan bebas masih padat sekali. Saya pernah ke Surabaya 8 jam. Dari sini jam 10 pagi, jam 10 malam sampai Pasar Turi jam 6. Saya juga nggak tahu. Itu aja. Saya tidak tahu. Kok cepat? Iya. Saya kan 12 jam lebih, sampai lebih itu kalau lancar. Itu. Ya nggak tahu. Iya. Kitanya nggak tahu. Hanya karena ada kepentingan yang sangat sekali. Gitu. Allah nolong saya gitu, itu aja. Nggak tahu siapa yang ini. Dan itu jangan dianggap satu kelebihan, tetap aja nggak ada. Waqatati lahu bi asya yatlubuha, atau kadang-kadang dia bisa mendatangkan apa saja yang dipengenkan. Artinya topi Kang Rubin kosong kan, Kang Rubin jin, minta apel jin, buat saya apelnya ada gitu, bisa. Tapi apelnya dapat nyolong tuh. Bukan jin bisa kun fayakun bisa bikin apel, bukan, dapat nyolong di kebunnya orang. Memangnya jin bisa bikin apel gitu? Iya. Iya, ngasih mas gitu. Ya mas apa? Ya masnya Cina di Jalan Bahagia Cirebon sana. Iya. Iya. Ya. Oh, jangan kagum, jangan bangga semacam itu. Walakin la tafalu hadza illa biddallin. Tetapi dia mau melakukan hal semacam ini hanya dengan orang-orang yang sudah betul-betul tersesat, yang sudah nggak benar. Kalau kehidupi pasukan di masa segala macam ini kan masih ada bener-bener jikin makin kan. Iya, para amat nggak bakal mau itu mah. Kalau yang sudah jahat sekali itu baru diturutin. Iya. Sekecil apapun, sekalipun kita masih bersujud seminggu sekali gitu, ya.
alladzina yakfuruna billahi rabbil alamin, rabbil ardi was samawat, yaitu orang yang sudah mengkafiri Tuhan, Tuhan semesta alam, langit bumi. Au yaf'alunal munkarat wal mubiqat, yang sehari-hari berbuat kejahatan dan kemaksiatan. Allah. Yang mabok, yang lacur, yang nipu, yang rampok, wah sehari-hari. Tiap hari joget, tripping terus di diskotek. Ya. Nah itu. Waqad yatadhaharu haula'i bisalahi wa taqwa. Nah, pura-pura mereka itu berpura-pura orang soleh, orang bertakwa, walakinnahum fi haqiqati amrihim man adallan nas wa afsa min adallin nas wa afsaqihim, orang yang paling sesat dan yang paling fasik. Maka dzakar al-qudama wal muhditsun, salaf dan khalaf, orang zaman dulu sampai orang sekarang ini banyak menceritakan min hadza, cerita ini, syai'an katsiran, banyak sekali. Majalun litakdzibihi wa ta'i, untuk menunjukkan kedustaannya dan ketidakbenarannya, fihi libulughi mablaghil tawaturi, sampai kepada sangat populernya cerita-cerita mereka itu berpura-pura soleh. Bayangkan, sudah nipu orang uang ratusan juta, disuruh zikiran, suruh puasa berbulan-bulan. Ya Allah ya Rabbi, geleman istilahnya. Sudah diminta duitnya 300 juta, disuruh puasa lagi, suruh zikiran lagi. Ya Allah ya Rabbi. Iya, itu kan modus supaya kamu yakin bahwa ini waliullah. Alhamdulillah sekarang ada waliullah sedang menggelar ilmunya di Nusantara ini. Berbondong-bondong sana bawa duit. Kadang-kadang belum terbukti uangnya tergandakan, sudah nawarin tanah dulu nih. Dianyangin kabeh gitu. Sudah kayak orang gila. Gila nggak tuh? Gila, udah gila. Berapa? 500 juta. Oke. Ya, ini DP aja dulu deh. 5 juta, nanti saya beli. 40 hari lagi, cair duitnya. Cair. Ternyata sing cair kopok kayak. Ya Allah ya Rabbi. Tapi yang lucu lagi, orang yang sudah itu diperingatkan nggak percaya. Kekeh, tidak, itu waliullah. Aneh kan? Dikasih tahu nih, orang yang bener nih seperti itu. Ya itu mah dajjal. Sing dajjal disebut wali, sing wali disebut dajjal. Wali begini. Itu resiko. Kenapa? Ya karena kita tidak standar. Kita pada umumnya standarnya itu standar kesaktian. Jadi orang benar itu ada kesaktiannya. Waliullah itu bisa terbang gitu, bisa ngilang. Nah kalau waliullah yang melarat, apalagi bukan akademisi, tapi dia waliullah, nggak pinter-pinter banget gitu. Ya masa bismillah masih bismillahirrahmanirrahim aja. Tapi hatinya yang baik, paham begini? Ya man kadim menanam jagung di atas bidang tanah 100 bata, bung-bungnya hanya itu-itunya. Ya dia merasa bahagia hidupnya, alhamdulillah masih punya tanah 100 bata nanam jagung,
Makanya dari situ ditanam sendiri, dipanen sendiri. Setiap hari duduk di gubuknya di situ sambil mendek, sambil giling kelobot, terus kepul, alhamdulillah masih bisa udud. Ya kan? Anaknya datang nangis pengen sekolah, Enok, jangan terlalu tinggi lah, kamu anak siapa, nggak usah sekolah tinggi, yang penting kamu sekolah SD selesai, bisa baca bisa tulis, sudah terimalah kata Allah. Yang suka terima banyak bersyukur sama Allah. Udah siap terima saja apapun keputusan Allah. Kalau Allah bikin kamu mulia nggak sulit kok. Bener beli ngomongan kok. Kiai ini sing tukang ceramah, ulama zaman sekarang harus kaya, harus punya materi. Kalau tidak dihormati orang zaman sekarang. Tak serawat pertulan batu bisa nindas. Iya kan? Allah tidak akan merubah nasib kita, kita yang merubah Allah. Waduh, hebat. Ya? Allah mau dirubah coba. Salah ngomong, maksudnya Allah tidak akan merubah nasib kita kecuali kita sendiri merubahnya, kan gitu. Itu. Ya dua-duanya salah juga sih. Iya. Allah merubah Allah ya dianggapnya Allah itu bawahannya gitu. Kalau Allah meranggap apanya dianggap setara. Ya seperti itulah. Jadi dia bertuhan, tapi Tuhannya itu selalu ikut sama dia. Sebab Tuhan tergantung kepada saya. Kalau saya berubah, Allah berubah. Kalau saya tidak, Allah tidak. Jadi Tuhannya seperti apa tuh ya? Nah benar. Jadi Tuhannya itu adalah bujangnya, babunya. Percaya enggak? Coba perhatikan. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu merubah nasibnya. Kan begitu terjemahannya. Betul enggak? Jadi kalau bangsa itu merubah, Allah merubah. Kalau bangsa tidak merubah, Allah tidak. Jadi Allah mah ikut saja kepada keinginan bangsanya, kan begitu. Betul enggak? Jadi yang jadi majikan siapa? Nah itulah persoalannya. Jadi tiap hari nyungsap sembahyang 5 waktu sehari, mengabdi kepada Allah. Allah yang bisa diatur, Allah yang nurut pada dirinya, kan lucu jadinya. Nah itu substansinya nggak kena. Nah itu diputer-puter. Jangan-jangan ini ngomong banyak-banyak, setan berbisik ngejak ini, ya jenis berbentuk manusia, berbentuk binatang, menawarkan jasa. Ya kan diceritakan begini. Kayak ada nggak setan yang masuk ke pikirannya penerjemah Al-Quran? Ya? Bisa ngurek nggak? Setan bisa nggak masuk ke hatinya seorang hakim yang akan memutus nah iya. Bisa nggak masuk ke pikirannya orang yang lagi ngimami sholat di masjid? Iya. Tadinya mah Allahu Akbar, waktu makmumnya ada 10 orang mah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Begitu banyak ulama datang, langsung bacaan Fatihahnya ditingkatkan volumenya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena tahu sih banyak ulama datang, ihdinas siratal mustaqim. Paham saya mah. Ya itu seperti itu. Jadi kita dipermalukan oleh perasaan kita sendiri. Kenapa sih? Menghadap Allah lah. Nggak usah peduli dengan apa yang di belakangmu itu. Paham belum? Iya.
Bulan dikasih ngaka istighfar nangis istighfar itu. Nabi aja bertobat 100 kali kok. Itu famin zalika ma dzakarahu Ibnu Taimiyah anil Hallaj qal. Ibnu Taimiyah cerita tentang Hallaj qal wa kana sahiba kimia, ini bukan simia, sahib kimia. Oke, la ala sawab, la sahib kimia. Kimia itu ya kimia, artinya punya keahlian lah dalam ramuan-ramuan kimia, ahli mengolah hati lah gitu. Wasayatinu takhdumuhu ahyanan. Ini Al-Hallaj menurut Ibnu Sina. Dan kadang-kadang setan ikut membantunya. Kanu ma'hu ba'du atba'ihi, mereka bersama beliau, yaitu sebagian dari murid-muridnya banyak menyertai Al-Hallaj ala Jabal Abi Qubais, di gunung Qubais. Di mana Qubais tuh? Hah? Yang berungut. Jabal Qubais. Fatalabu minhu halawatan. Jadi pengikutnya Hallaj ini minta sama dia, minta permen, kue-kuean lah. Wadhahaba ila makanin qarib. Al-Hallaj keluar, ya pergi ke suatu tempat makan yang dekat. Wajah bisahnya halwa, datang sebaki kue-kuean yang manis-manis. Fakashafu lamala fawajadu dzalika. Setelah terbongkar persoalannya, mereka menemukan itu qad saraqa min dukan halawa bil Yaman, mencuri dari toko kue yang ada di Yaman. Hamalahu syaitan tilkal buqah, dibawa teman-teman. Al-Hallaj, ini cerita Ibnu Taimiyah. Di sini juga ada jam 2 malam lah. Tamu-tamunya pada kelaparan gitu. Mau makan apa? Makan apa? Ini nasi goreng, ini apa? Mie kocok, ini oke. Ini sate Madura, oke. Masuk kamar, keluar lagi udah siap. Nah, terkejut nggak? Terkejut nggak? Ternyata itu sate Maduranya orang dicuri. Ya kan? Nasi goreng Mang Sujai yang dicuri. Pantesan nasinya celong di situnya, kan gitu. Hasil curian haram nggak? Kalau yang nyuri jin haram nggak? Hah? Embu. Leg dong. Mencuri haram nggak? Kalau yang mencuri jin haram nggak? Sama. Iya, ya pogo. Itulah persoalan. Jadi saya katakan bahwa yang orang-orang sakti-sakti itu sebetulnya ya ada mauna, ada istijraj, ya kan gitu. Nanti kualitas jinnya berbeda-beda. Kamu nggak bisa membedakannya ya. Ini kesaktian waliullah, ini kesaktian istijraj, kan gitu. Macam. Makanya saya bilang
Standarnya begini aja lah, mimba bisyariah, lihat pakai standar syariat. Kalau kiai itu ternyata setelah kencing tidak cebok, sudah kencingnya berdiri nggak cebok, udah stop, jangan percaya, paham nggak? Setelah itu ngakunya ini ternyata baca Qur'annya belekak belekok saja ngandel, angel besar mah. Maka perlu kencang masa kitab takrib bisa beli. Masuk walik bisa macam itu. Udah biar dia bisa bohong semuanya, paham nggak? Itu jangan ada kemusyrikan. Iya, jadi ya cerita lagi. Ini ceritanya Ki Maktum dulu, biar sudah cerita 2-3 kali, saya ulang-ulang nggak apa-apa deh. Ki Maktum itu cerita bahwa bapaknya Ki Hanan tuh mendengar ada orang yang kalau Jumat nggak kelihatan di mana Jumatnya, jadi dan ini kiai gitu. Masyarakatnya bertanya, salat Jumatnya di mana Pak Kiai? Di Mekah saya mas salat Jumat. Oh iya, itu. Jadi ya yakinlah, diyakini dia seorang wali Allah. Dia juga yakin sholatnya di Mekah. Akhirnya kata Ki Hanan, kamu benar sholat cuma di Mekah. Iya. Ya udah, nggak banyak ngomong. Tolong baca ayat ini, surat ini ayat sekian, baca. Kalau kamu sedang sholat cuma di Mekah, tolong baca ini. Suatu ketika sedang sholat Jumat dibaca. Begitu dibaca, peteng jimat, gelap gulita. Apa yang terlihat? Gerit ning barongan pring. Ternyata itu tipuan setan. Dia dibawa ke kebun bambu, ya kan? Ya, terus dipasang layar Ka'bah, seolah-olah dia lagi sembahyang di. Iya. Itu. Seperti itu. Ya, jadi waspada. Maka ya sebaiknya kalau mau masuk wilayah itu ya jangan nyelonong sendirian. Paham nggak?